Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Yeti Febrianti. Nama saya Kibdina Ilmia. Nama saya Diramla Harjo. Marketing research. Marketing research adalah proses yang membantu keputusan bisnis. Ini melibatkan mengumpulkan, merekam, dan menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang pelanggan, pesaing, dan pasar. Penelitian dapat didasarkan pada data primer atau data. Penelitian primer dilakukan ketika data dikumpulkan untuk produk atau hipotesis tertentu. Ini adalah di mana informasi belum ada atau tidak dapat diakses, sehingga perlu untuk dikumpulkan secara khusus dari konsumen atau bisnis. Penelitian sekunder menggunakan data yang sudah ada dan dipublikasikan sebagai sumber informasi. Ini bisa lebih hemat biaya daripada melakukan penelitian utama. Internet membuka banyak sumber untuk melakukan penelitian ini. Penelitian sekunder bisa berguna dalam mengidentifikasi masalah yang akan diselidiki melalui penelitian primer. Metodologi penelitian. Penelitian harus melibatkan langkah-langkah tertentu. 1. Menetapkan tujuan proyek. 2. Menetapkan simpel. 3. Pilihan metode pengumpulan data. 4. Mengumpulkan data. 5. Analisis hasil. 6. Merumuskan kesimpulan dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 2. 1. Kualitatif. Penelitian kualitatif membantu dalam mengidentifikasi potensi. Kuantitatif. Penelitian kuantitatif menempatkan sulit angka di balik hipotesis ini. Perbedaan utama antara penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah diwakili dalam tabel berikut. Untuk penelitian kualitatif, ukuran grup. Jumlah peserta sedikit, biasanya fokus kelompok 6-10 responden dipimpin oleh moderator. Penelitian kuantitatif, ukuran grup, sejumlah besar responden kurang 100 atau lebih, tergantung pada ukuran populasi Anda ingin realisasi tentang umumnya di survei. Pendekatan menghasilkan ide dan konsep mengarah ke masalah atau hipotesis yang akan diuji. Penelitian kuantitatif, pendekatan menguji masalah atau hipotesis yang diketahui. Berakhir dengan hipotesis untuk penelitian lebih lanjut, mencari kompleksitas konteks masalah. Untuk kuantitatif, dimulai dengan hipotesis, mencari konsensus, norma generalisasi. Kekurangan penelitian kualitatif seharusnya tidak digunakan untuk mengevaluasi yang sudah ada sebelumnya ide-ide. Hasil bukanlah prediktor populasi. Kekurangan penelitian kuantitatif, masalah hanya dapat diukur jika ada diketahui sebelum memulai survei. Ukuran sampel harus cukup untuk memprediksi populasi. Penelitian kualitatif, keuntungan, melihat konteks masalah dan bertujuan untuk memahami perspektif. Keuntungan penelitian kuantitatif, hasil yang dapat diandalkan secara statistik untuk menentukan apakah salah satu pilihan lebih baik daripada alternatif. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian offline ada sejumlah metodologi dan bisa dibilang online penelitian hanyalah salah satu alat yang ditambahkan ke kotak peralatan yang lebih besar. Dalam penelitian online, metode pengumpulan data meliputi
1. Grup fokus. Sama seperti dengan kelompok fokus offline, kelompok fokus online melibatkan responden bereaksi terhadap topik tertentu. Dalam konteks online, responden dapat dikumpulkan dari seluruh dunia dan bereaksi secara real-time. Bisa dibilang lebih bebas dengan mereka tanggapan yang diberikan bahwa mereka dapat anonim dalam lingkungan elektronik. 2. Wawancara pribadi. Ada berbagai alat yang tersedia bagi peneliti online untuk melakukan wawancara pribadi, baik di ruang obrolan pribadi melalui video wawancara. Koneksi yang diberikan oleh internet dapat menghubungkan seorang peneliti dengan banyak orang di seluruh dunia dan memungkinkan untuk melakukan wawancara dengan lebih banyak anonimitas jika responden membutuhkannya. 3. Observasi atau etnografi online. Mengambil isyarat dari etnografi offline, etnografi online membutuhkan peneliti untuk membenamkan diri dalam lingkungan tertentu. Lewat sini, wawasan dapat dikumpulkan yang mungkin tidak dapat dicapai secara langsung wawancara. Namun, mereka lebih bergantung pada etnografer penafsiran. Istilah yang sering dikaitkan dengan etnografi online adalah virtual etnografi atau netnografi. Signifikansi dalam pendekatan di sini bukan untuk melihat opini dan sentimen bersama di ruang sosial sebagai konten, tetapi untuk melihatnya sebagai wawasan tentang konsumen pola pikir dibagikan dalam konteks tertentu. Dalam hal riset pasar ini, metode baru mulai digunakan. 4. Komunitas riset online. Meskipun komunitas online adalah sumber yang berharga untuk penelitian sekunder, masyarakat juga dapat memberikan data primer. Blockfest Line General Motors adalah contoh komunitas riset online yang membantu pengumpulan data penelitian. Blog dapat digunakan sebagai saran untuk memperoleh umpan balik untuk hal tertentu permasalahan penelitian. Ini adalah data kualitatif yang dapat membantu perusahaan dalam mengeksplorasi masalah penelitian mereka lebih lanjut. 5. Listening Lab. Saat mengembangkan situs web dan aplikasi online, pengujian kegunaan sangat penting. Proses yang akan memastikan web atau aplikasi mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan laboratorium melibatkan pengaturan lingkungan pengujian di mana penggunaan situs web atau aplikasi oleh konsumen dapat diamati. 6. Pengoptimalan konversi. Optimalisasi konversi bertujuan untuk menentukan faktor-faktor dari sebuah iklan, situs web atau halaman web yang dapat ditingkatkan sehingga membuat situs web mengonversi yang terbaik. Dari iklan PPC ke garis subjek email ke desain keranjang belanja, tes bisa disiapkan untuk menentukan variabel apa yang mempengaruhi tingkat konversi pengunjung ke situs web. Di bab analisis web, ada detail dan alat untuk menjalankan pengujian, seperti sebagai penguji terpisah A atau B, dan pengujian multivarian. Yang terakhir adalah survei online, pengumpulan data. Saat mengembangkan survei, Anda dapat menggabungkan data kualitatif dengan kuantitatif. Data itu hanya tergantung pada bagian pernyataan diajukan. Melakukan survei online memungkinkan data diambil segera dan dianalisis. Data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dengan menggunakan email atau internet untuk melakukan survei, keterbatasan geografis untuk mengumpulkan data dapat diatasi biaya efektif. Teknologi yang berkembang juga memungkinkan survei yang canggih dan mudah digunakan untuk dikompilasi. Misalnya, sebagai lawan untuk menunjukkan tayangan pada geser skala, responden dapat menunjukkan respon emosional. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.